Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Nikmat-nikmat yang karena kita nikmati setiap hari, setiap jam, setiap detik, seringkali kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Ketika nikmat itu dicabut dari kita, barulah kita sadar bahwa selama ini kita telah mendapatkan nikmat yang banyak sekali. Sampai-sampai Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmatku kepada kalian, sungguh pasti kamu nggak bisa menghitungnya. Mari kita syukuri nikmat-nikmat itu, khususnya nikmat iman dan Islam, yang insya Allah akan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, karena hanya dengan iman dan Islam itulah kita punya peluang untuk masuk surga. Karena sebaik apapun kita, tanpa iman dan Islam di dalam diri kita, pastilah bukan surga tempat kita. Kenapa? Karena Allah, pemilik surga, sudah memberitahukan kepada kita, Inna dina indallahil Islam. Sungguh yang akan diterima di sisinya nanti, di surganya nanti, hanyalah al-Islam, bukan yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh karena itu, kalau ada yang mencari-cari dan kemudian mengikuti selain al-Islam, pastilah tidak akan diterima, pasti akan ditolak, dan di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita yakinkan kita bahwa kita hanya akan mati dalam keadaan Islam, insya Allah. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari dengan memperbanyak salawat dan salam untuk beliau, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat pada saat-saat tidak ada syafaat lain kecuali syafaat dari beliau. Saudara-saudaraku, karyawan, karyawati Sivitas Rumah Sakit Islam Klaten yang sangat saya cintai, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keutamaan, di mana pada bulan itu dijanjikan berbagai macam keistimewaan yang tidak kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Dan untuk mengingatkan, saya ingin kembali kepada rangkaian ayat yang menjadi lagu wajib setiap ceramah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah kita semua termasuk yang beriman. Setidaknya kita ingin dilihat dan dinilai oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti sudah pernah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Dengan itu kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan Ramadan, puasa Ramadan dengan segala amalan-amalannya, dengan segala perintah-perintahnya, dengan segala larangan-larangannya, adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, kalau gitu sebenarnya takwa itu apa sih? Banyak kajian-kajian, diskusi-diskusi, dan definisi berkaitan takwa itu.
Tapi ada satu pembicaraan menarik antara seorang sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab, ketika beliau bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang takwa itu. Dalam terjemahan bebas saya, diceritakan suatu ketika sahabat Umar ini mendatangi Ubay bin Ka'ab dan bertanya, "Wahai Ubay, takwa itu begitu hebatnya, begitu istimewanya, sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling hebat di sisi Allah nanti adalah mereka yang bertakwa." Di ayat lain Allah berfirman, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dia. Allah akan selesaikan semua urusannya. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Luar biasa sekali orang yang bertakwa itu. Sebenarnya takwa itu apa sih? Mendengar pertanyaan itu, sahabat Ubay menjawab dengan sebuah pertanyaan juga. Pernahkah kamu berjalan di jalan yang di sana itu banyak jeglongan? Di jalan yang di sana itu banyak kerikil, batu, dan banyak duri. Kemudian sahabat Umar menjawab, pernah, aku pernah berjalan di jalan buruk seperti itu. Sahabat Ubay kemudian bertanya lagi, bagaimana kamu berjalan di jalan seperti itu? Agar kakimu tidak kejeglong, agar kakimu tidak tersandung, agar kakimu tidak menginjak duri yang ada di sana. Maka kemudian sahabat Umar menjawab, tentu saja aku harus berhati-hati. Aku berhati-hati. Aku lihat jalan dengan baik. Kalau ada jeglongan, aku hindari. Kalau ada batu, aku singkiri. Kalau ada duri, aku hindarkan. Kadang aku jinjit, kadang aku belok kiri, kadang aku belok kanan, bahkan kadang aku melompat, agar aku tidak terkena duri atau batu atau jeglongan itu. Aku berhati-hati, kata sahabat Umar. Nah, mendengar jawaban itu, sahabat Ubay tersenyum dan mengatakan, berhati-hati, itulah takwa. Berhati-hati, itulah takwa. Jadi kalau kita mau menilai Ramadan kita nanti sukses atau tidak, pasti patokannya bukan berapa hari kita tidak berpuasa, berapa hari kita mokah atau medot. Pasti bukan itu. Bahkan juga bukan berapa kali kita khatam Al-Quran, berapa kali kita tidak sholat tarawih. Bukan itu. Patokannya adalah ketika kita menilai kita sukses Ramadan atau tidak adalah apakah kita bertambah takwa atau tidak. Apakah kita bertambah hati-hati atau tidak. Hati-hati itu apa? Hati-hati itu ya hati-hati. Lihat jalan baik-baik, lihat pilihan alternatif baik-baik. Mana dilarang, mana disuruh. Mana ditegur, mana dipuji. Oleh Rasulullah SAW, oleh Al-Quran. Itulah panduan kita berhati-hati memilih. Contoh, ada seorang ibu puasa alhamdulillah sebulan penuh. Karena memang dia sudah tidak kedatangan tamu. Karena Ramadan dia sampai khatam 2 kali. Sholat tidak pernah putus. Apa dia sukses? Belum tentu. Ternyata didapatkan data, ibu ini sebelum Ramadan kata-katanya kotor, kata-katanya lidahnya runcing, suka menyakitkan orang lain. Selama Ramadan ngampet dia,
Karena memang di dalam ceramah-ceramah dia dengarkan bahwa itu nggak boleh dilakukan. Tetapi begitu hari raya datang, kembali terocoh dia. Kata-katanya penuh makian, kata-katanya selalu menyakitkan. Maka walaupun dia khatam 2 kali, walaupun tidak medot sama sekali, Ramadannya nggak sukses. Sebelum Ramadan, dia mencari uang dengan rezeki yang tidak begitu halal. Selama Ramadan, berhenti dia. Sesudah Ramadan, dia kembali kepada caranya yang lama. Uangnya beranak, dia makan riba, dan sebagainya. Maka walaupun khatam 3 kali pun, itu bukan Ramadan yang sukses. Karena apa? Dia tidak hati-hati. Tidak hati-hati ketika bicara, tidak hati-hati ketika memilih rezeki yang didapatkannya. Sebaliknya, ada seorang yang dia berpuasa hanya 10 hari. 7 hari karena kedatangan tamu, haid dia. Kemudian 13 hari dirawat di rumah sakit karena sakit. Dia hanya puasa 10 hari. Apakah Ramadannya tidak sukses? Belum tentu. Ini ibu sebelum Ramadan sholat tidak begitu tertib. Ketika Ramadan dirawat di rumah sakit, dia dengarkan ceramah-ceramah di radio. Dia dengarkan bahwa harus rajin sholat, harus rajin beribadah yang lain dan sebagainya. Keluar dari Ramadan, maka dia berubah. Sholatnya jadi tertib, ngaji jadi rajin, dan semua peningkatan-peningkatan yang lain. Dia jadi hati-hati, tidak berani meninggalkan sholat, tidak berani melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dia bertambah hati-hati. Walaupun dia hanya puasa 10 hari, walaupun dia tidak khatam sekalipun, walaupun dia hanya tarawih 1 minggu, tetapi puasanya, Ramadannya sukses karena dia bertambah hati-hati. Nah, sekali lagi, mari dengan semangat Ramadan ini kita tanyakan pada diri kita dalam setiap kesempatan. Ketika kita mau lakukan sesuatu, ketika kita mau memilih sesuatu, kita tanyakan diri kita, ini duri atau bukan? Kalau duri, tinggalkan. Ini ceklongan atau bukan? Kalau ceklongan, tinggalkan. Ini jalan yang halus, mulus, atau jalan yang buruk? Ini jalan yang halus, mulus. Mari kita lewati jalan itu. Sebagai penutup, ada cerita. Ada seorang yang dia hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Dia selalu lihat jalan dengan cermat. Dia selalu memilih dengan sangat hati-hati. Tetapi dalam kehidupannya dia selalu kejeglong-jeglong. Dosa dia lakukan, perintah dia tinggalkan. Padahal dia sudah berusaha berhati-hati. Kenapa begitu? Selidik punya selidik, teliti punya teliti. Ternyata dia itu berhati-hati, tetapi dia mengenakan kacamata yang salah. Harusnya dia pakai kacamata min 2, tapi dia pakai kacamata plus 3. Bisa dibayangkan, pasti dia akan nabrak-nabrak. Nah, sebagai penutup, kacamata yang harus dipakai ketika berhati-hati itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kepada kita. Beliau berpesan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah, sunnatur Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, 2 perkara. Kalau kalian pegang teguh keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan keliru selama-lamanya. Keduanya itu adalah kitab Allah wa sunnatur Rasul. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita berhati-hati, tetapi kacamata yang kita pakai haruslah benar. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, dan hadis-hadis yang sahih. Sunnatur Rasul. Sunnah-sunnah sahihah. Itu yang harus kita pakai, bukan keumuman. Mungkin saja suatu hal dilakukan oleh banyak orang.
Mungkin saja suatu hal digemari banyak orang, dipuji-puji banyak orang. Tetapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mari kita tinggalkan. Karena itu bukanlah pilihan yang harus kita lakukan. Sekali lagi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang berhati-hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.